Perkenalkan, nama saya Pepe Nawela, NIM 2110417485. Saya dari kelas 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2, kedudukan manusia dalam organisasi. Pertama, hakikat individu. Setiap individu menyadari identitasnya yang tidak sama secara fisik dan psikis dari individu yang lain. Jalan dan gaya pun tidak sama. Demikian pula kemampuan fisik atau jiwa berupa bakat, inisiatif, kreativitas, proses berpikir, sifat-sifat kepribadian, periang, pemarah, pendiam, dan lain-lain tidaklah sama satu dengan yang lain. Kedua, hakikat sosialitas manusia. Makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialitas atau kebersamaan berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok yang disebut masyarakat. Kecenderungan itu dilakukan manusia juga dengan membentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mencapai tujuan bersama dan disebut organisasi. 3. Hakikat moralitas. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang memiliki hakikat moralitas berupa kecenderungan pada norma-norma dan nilai-nilai yang memungkinkan hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kecenderungan pada norma-norma ini yang mendasari kemampuan manusia untuk mengenali batas-batas yang harus dihormati dan diwujudkan untuk dapat hidup bersama di dalam masyarakat, termasuk juga dalam bentuk organisasi. Yang menyatakan bahwa organisasi atau organisation adalah suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang-orang yang berfungsi dalam satu basis yang kontinu untuk mencapai suatu tujuan bersama dan serangkaian tujuan. C. Perubahan organisasi. Dalam perkembangannya, organisasi telah mengalami perubahan paradigma, yaitu paradigma klasik, paradigma human, dan paradigma kolaborasi. Kedudukan manusia dalam organisasi pada dasarnya sama. Semua individu itu setara dan semua manusia menginginkan untuk dihormati dan dihargai. Pengertian organisasi dan perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organisation merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perseorangan, perkelompokan, studi struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Pentingnya studi perilaku organisasi. Ilmu ini dapat memainkan peranan penting dalam perkembangan organisasi dan keberhasilan kerja. Manfaat ilmu perilaku organisasi bagi pemimpin dan anggota organisasi antara lain untuk menentukan kebijakan, membuat aturan, membaca masalah, dan lain sebagainya. Perilaku organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomi global ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya yang berbeda-beda harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien. Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku terapan yang bangun atas sumbangan dari sejumlah disiplin perilaku, yaitu psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, ilmu politik.